Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin, aku Dina. Nah, selamat datang di podcast Peradaban Mesir. Di sini aku bakal kasih kalian info-info menarik tentang peradaban Mesir loh. Nah, tapi aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama temanku Zafira, Zia, dan Tupi. Yuk, kita mulai pembahasannya. Aku mau mulai dari piramida dulu ya. Kita bahas nih satu persatu. Nanti baru dilanjutin sama teman-teman aku. Nah, pertama, yang kita tahu Mesir itu kan sangat identik dengan yang namanya piramida. Konon kalau piramidanya semakin tinggi artinya kita semakin dekat dengan dewa. Kalian tahu nggak sih siapa yang bangun piramida? Kalau nggak tahu, sini aku kasih tahu. Piramida tertua dibangun di masa Pharaoh Djoser, perancang dan pemimpin pembangunan piramida pertama. Itu bernama Imhotep yang berlokasi di Saqqara, yang disusun oleh Pharaoh Djoser. Awalnya piramida tuh bentuknya persegi panjang gitu loh guys, nggak langsung segitiga. Nah, terus kemudian dikembangkan menjadi bertingkat. Karena sudah bisa bikin piramida nih, pasti bangunan piramida itu kan dibangun dengan susah payah, pakai perhitungan juga kan, dan harus sangat detail dan benar dong. Nah, karena itu kita jadi terkenal dengan adanya aljabar, trigonometri, dan geometri. Pantes ya 3 materi itu dipelajarin di masa sekarang, soalnya sangat berguna banget walaupun susah juga ya materinya. Nah, dulu tuh Mesir dianggap negara peradaban loh, karena dapat membangun piramida yang besar dan tinggi. Karena pada masa itu tuh dianggap mustahil untuk membangun bangunan yang besar, tinggi, dan rumit seperti itu. Lalu pada awalnya piramida bukan dibangun untuk makam, namun untuk memenuhi ambisi para raja. Namun kemudian Pharaoh Djoser tiba-tiba diminta dimakamkan di piramida punya dia. Nah, jadi deh fungsinya itu berubah dan dijadikan sebagai tradisi. Nah, kalian tahu gak sih piramida terbesar ada pada zaman apa? Nah, jawabannya itu di zaman Pharaoh Khufu atau piramida Agung Giza. Nah, kita lanjut nih, tadi kan udah bahas piramida ya, kita bahas yang identik juga sama Mesir, yaitu mumifikasi. Mumifikasi itu ilmu pengawetan jenazah. Nah, masyarakat Mesir percaya roh orang mati maksudnya bakal tetap hidup asal jasadnya tidak rusak. Jadi selama jasadnya tidak rusak, mereka akan tetap dianggap hidup ya teman-teman. Nah, jasad yang ingin diawetkan akan diawetkan dengan ramuan rempah dan kapur barus. Tapi sayangnya kapur barus itu cuma tumbuh di Sumatera, artinya itu cuma tumbuh di Indonesia dong. Jadi di Mesir itu nggak ada yang namanya kapur barus. Nah, jadi dari sinilah ada kerjasama antara Mesir dan Indonesia. Karena adanya ilmu mumifikasi, masyarakat Mesir mulai mempelajari organ-organ dan struktur tubuh manusia. Jadi mumifikasi ada manfaatnya juga ya teman-teman ternyata. Nah, aku udah nih bahas mumifikasi dan piramida. Kalau kalian masih mau tahu apa aja lanjutannya, letak geografis, pradinasti, kebudayaan, dan lain-lain, kalian bisa dengerin teman aku ya selanjutnya. Dadah! Mesir berkembang di bagian timur laut Afrika loh guys. Jadi ada kaitannya sama Sungai Nil. Dan di lembah Sungai Nil juga kita bisa menemukan kehidupan. Sungai Nil berhulu di Gunung Kilimanjaro atau Afrika Timur dan bermuara di Laut Tengah atau perbatasan Afrika dan Eropa. Zaman dahulu, ibu kota tuh dinamakan Nefertiti. Balik lagi ke Sungai Nil. Kalian tahu nggak sih negara mana aja yang dialiri Sungai Nil? Nah, negaranya tuh ada Uganda, Sudan, Ethiopia, dan Mesir. Nah, kita masuk ke kebudayaan Mesir nih. Yang pertama ada kebudayaan Badaria. Di kebudayaan Badaria ini, masyarakat Mesir kuno mulai membuat batu dan tanah liat atau tembikar. Tembikar itu semacam kendi yang terbuat dari batu maupun tanah liat gitu guys. Kebudayaan ini tuh berkembang dari tahun 5000 sebelum Masehi sampai 7000 sebelum Masehi loh. Lumayan lama kan? Setelah itu ada kebudayaan Nakada, di mana di kebudayaan ini terdapat tulisan hieroglif, yaitu tulisan suci khas Mesir yang berbentuk simbol-simbol. Masyarakat Mesir di sini juga sudah tidak menggunakan alat-alat yang sederhana lagi loh. Contohnya itu palet dari plastik. Nah, apa sih perbedaan yang penting dari dua kebudayaan ini? Perbedaan penting antara kedua kebudayaan yaitu karena adanya tulisan. Zaman dahulu itu, Sungai Nil tuh disebut Iteru dan Mesir disebut dengan Kemet atau tanah hitam. Kenapa disebut tanah hitam?
Pada zaman kuno, orang Mesir menyebut gurun sebagai tanah merah, membedakannya dari dataran banjir di sekitar Sungai Nil yang disebut tanah hitam. Warna-warna ini mencerminkan fakta bahwa pasir gurun memiliki warna kemerahan dan tanah di sekitar Sungai Nil menjadi hitam ketika air banjir tahunan surut. Jadi, itu dia guys, alasan kenapa Mesir dulu disebut dengan sebutan tanah hitam. Wah, udah nyampe ke kerajaan aja nih. Jadi, Mesir itu awalnya terbagi atas 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Mesir Hulu dan Kerajaan Mesir Hilir. Kerajaan Mesir Hulu terletak di dataran tinggi dengan ibu kotanya, yaitu Tinis. Dan yang satunya lagi, Kerajaan Mesir Hilir yang terletak di dataran rendah dengan ibu kotanya yaitu Memphis. 2 kerajaan itu kan awalnya nggak bersatu ya kan? Nah, akhirnya 2 kerajaan tersebut disatukan oleh Raja Narmer yang merupakan Faraoh Mesir pertama. Terus, Memphis akhirnya dipilih deh sebagai ibu kota inti. Gila, makin rumit coy pembahasan kita. Masuk ke zaman kerajaan lama atau tua ketika Faraoh Djoser naik tahta. Kenapa bisa naik tahta? Karena beliau adalah orang kepercayaan. Nih, aku kasih tahu ke kalian soal 2 istilah di bagian ini. Jadi, ada yang namanya nom. Kalau kalian nanya, nom itu apa? Nom itu sebutan buat gubernur, guys. Tugasnya itu bayar pajak yang dikumpulin dari duit rakyat kepada Faraoh. Istilah yang satu lagi yaitu nomark. Kalau nomark itu sebutan buat provinsi. BTW, kalian pernah dengar tentang piramida Djoser nggak? Sekarang sih lebih dikenal dengan nama piramida Giza. Jadi, itu piramida yang disusun di atas serangkaian mastaba yang dibangun menumpuk di atas makam sebelumnya. Siapa ya kira-kira arsitek dari piramida ini? Namanya adalah Imhotep. Beliau adalah Perdana Menteri Mesir, sekaligus orang yang mendesain piramida Djoser sebagai makam Faraoh Djoser. Tadi kan kita bahas arsiteknya. Gak mungkin kan piramida itu bisa jadi tanpa ada orang yang ngebangunnya. Nah, orang yang ngebangun piramida Giza itu adalah Faraoh Khufu. Beliau membangun piramida tersebut selama 27 tahun. Dan dia punya anak namanya Khafre. Kalau bapaknya jadi orang yang membuat piramida Giza, si Khafre ini jadi orang yang membuat Sphinx. Oh, banyak juga ya hal-hal yang terjadi di kehidupan sosial Mesir kuno. Pastinya dari semua tersebut, mereka juga punya hasil kebudayaan kan? Nah, selain piramida yang terkenal, ada juga nih peninggalan Mesir kuno lainnya yang gak kalah keren dari piramida loh. Di sini, aku akan beritahu kalian soal hasil budaya peradaban Mesir kuno. Kayak misalnya tulisan hieroglif. Kalian pasti familiar kan sama skrip di dinding-dinding kayak yang gambar-gambar gitu. Nah, itu namanya hieroglif. Umur hieroglif Mesir itu tua banget loh. Bisa dibilang dia ini kayak moyangnya alfabet gitu. Tulisan hieroglif itu kan ditulis di dinding ya. Nah, orang Mesir nih muter otak lagi. Gimana caranya biar tulisan mereka mudah dibawa kemana-mana. Dan lahir papirus. Bisa dibilang ini tuh kayak kertas orang Mesir kuno. Sesuai namanya, kertas tebal ini dibuat menggunakan tanaman papirus. Jadi 100% ramah lingkungan ya. Orang Mesir kuno menggunakan papirus untuk menulis dokumen resmi, catatan medis, dan banyak hal lainnya. Keren banget ya mereka itu. Gimana guys? Udah paham belum nih sama materi tentang Mesir kuno yang aku sama teman-teman aku sampaikan tadi? Paham dong? Masa kita ngomong panjang lebar jadi sia-sia? Canda. Kalian gak paham masih bisa denger ulang podcast kita kok, tenang. Semoga ilmu yang kita sampaikan tadi bermanfaat ya. Makasih udah dengerin podcast kita. Jumpa lagi lain waktu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Have a nice day y'all.